Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fahria dari kelas PTIKB Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proteksi dan security. Yang pertama yaitu proteksi. Proteksi adalah sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Proteksi mengacu pada kontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Dalam beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah yang bernama monitor referensi. Jika pada pengaksesan sumber daya PC yang dilindungi, sistem pertama kali akan bertanya kepada referensi monitor tentang boleh atau tidaknya akses tersebut. Selanjutnya, pemantau referensi akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Pada sistem komputer, banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras. Objek yang perlu diproteksi antara lain pemroses, memori segmen, terminal, drive disk, dan pencetak. Yang kedua yaitu objek perangkat lunak. Objek yang perlu diproteksi antara lain proses, mengajukan data dasar, dan tiang sinyal. Tujuan dari proteksi. Tujuan dari proteksi yang pertama yaitu untuk melindungi, memberikan izin dan membantu pemakaian sumber daya yang ada dalam sistem tersebut, baik sumber daya fisik, yaitu memori, penyimpanan, prosesor, jaringan komputer, maupun data dan informasi. Sistem menjamin tidak diinterupsi dan diganggu, menghindari, mencegah, dan mengatasi terhadap sistem. Proteksi domain. Yang dimaksud proteksi domain yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan tindakan yang dapat dilakukan terhadap domain. Sistem komputer gabungan dari banyak proses dan objek. Dalam hal ini kita artikan sebagai objek perangkat keras seperti CPU, segmen memori, printer, disket, dan drive, dan objek perangkat lunak seperti berkas, program, dan smoke. Secara esensial, objek adalah tipe data abstrak, operasi yang ada kemungkinan untuk membayar pada objeknya. Contoh CPU hanya bisa dinyalakan, segmen memori dapat membaca maupun menulis, di mana card reader hanya bisa membaca saja. Drive dapat ditulis, dibaca, ditulis, ataupun di-reload. Berkas dapat dibuat, dibuka, dibaca, ditulis, dihapus. Berkas program dapat dibaca, ditulis, dijalankan, dan dihapus. Jelasnya, sebuah proses hanya boleh mengakses research yang memang dibolehkan. Untuk lebih lanjut, kapan hal ini harus untuk hanya mengakses sumber daya yang dibutuhkan saat itu. Yang kedua yaitu security. Keamanan sistem komputer atau security adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan oleh orang yang tak terotoritas. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal, antarmuka, keamanan pemakai, keamanan internal. Masalah-masalah keamanan. Yang pertama, kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena bencana, salah satu perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu kelalaian manusia. B yaitu penyusup. Penyusup pasif yaitu membaca data yang tidak diotoritaskan. Penyusup aktif yaitu mengubah data yang tak diotoritaskan. Selanjutnya yaitu ancaman-ancaman keamanan. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotoritaskan
dan tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua yaitu integritas. Integritas adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat oleh pihak yang diotoritaskan. Yang ketiga yaitu nomor atau ketersediaan adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotoritaskan saat diperlukan. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.